terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini. Kali ini aku nggak akan bahas bagaimana perjuangan dari pejuang fighter yang berjuang di ajang internasionalnya masing-masing. Sehingga cerita ini tuh bukan sebuah cerita yang berkenaan dengan pageant saja, akan tetapi bisa dijadikan sebuah hal yang bisa menginspirasi kita semua, termasuk pada Hayati dan juga Hayatno di seluruh Indonesia. Langsung aja kita bahas di sesi berikutnya. By the way, sebelum kita lanjut, apa salahnya jika teman-teman semua dan wak-wak semua agar terus memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen video ini. Dan jangan lupa untuk terus membagikannya kepada teman-teman semua dan juga sahabat dan juga pageant lover di seluruh Indonesia, karena dengan ini kita bisa membangun sama-sama dunia pageant yang ada di Indonesia. Langsung aja Wak, jangan banyak kali bertele-tele ya kan ya, kita bahas di sesi berikutnya. Lanjut. Mungkin teman-teman semua udah pernah baca kisah dari Eric Morley yang memiliki nama asli Eric Douglas Morley. Nah, Eric Douglas Morley ini atau biasa dipanggil dengan Eric Morley ini lahir pada tanggal 26 September tahun 1918. Jadi kayak masih ada perang-perang dunia kedua dan ke-1 gitu. Untuk informasinya bahwa Eric Morley ini merupakan seorang presenter dan juga host televisi yang terdapat di London dan telah berhasil membangun sebuah lisensi Miss World yang menjadi salah satu dari big pageant di seluruh dunia yang kita kenal pada hari ini. Yang perlu kita ketahui bahwa untuk membangun sebuah ajang yang sangat spektakuler dan juga dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia, itu tuh benar-benar butuh perjuangan yang luar biasa dari seorang Eric Morley. Dimana masa kecil Eric Morley ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ya, meskipun ayahnya itu bekerja di salah satu universitas di Inggris yaitu Oxford University dan menguasai 9 bahasa, dan bisa kita bilang bahwa Eric Morley ini berasal dari keluarga yang sangat-sangat smart dan juga memiliki intelektual yang sangat luar biasa, sehingga tertular tuh kepada Eric Morley yang sangat sukses di kemudian hari. Nah, sebenarnya kehidupan Eric Morley ini bagus-bagus aja pada mulanya, tapi beberapa tahun setelah kelahiran dari Eric Morley ini, akhirnya ayah sang Eric Morley meninggal dunia dan meninggalkan Eric Morley bersama ibunya. Setelah meninggal dunia, si ibunya ini kawin lagi sama seorang pengusaha yang terdapat di Inggris. Setelah kawin lagi si ibunya ini, pada usia 11 tahun si Eric Morley, akhirnya mama sama ayah tirinya ini meninggal dunia juga akibat terkena serangan turbulensi ataupun TBC. Nah, karena memang sudah tidak memiliki ayah dan ibunya lagi, akhirnya si Eric Morley ini diambil sama nenek dan kakeknya dan disekolahkan ke sekolah yang bernama Whitstable Boys School yang terdapat di Kent, salah satu daerah di London. Dan akhirnya, karena memang si Eric Morley ini berasal dari keluarga yang cerdas, akhirnya dia tamat dari Whitstable Boys School ini dan dikirim ke sebuah kapal pelayaran yang terdapat di dermaga yang saat itu berada di sebuah daerah bernama Grace. Saat dia bekerja dan juga dikirimkan ke sebuah kapal Navy terbesar di London saat itu, si Eric Morley ini nggak hanya sampai di situ saja. Beliau itu terus berjuang, kayak misalnya berjuangnya tuh lain banget daripada orang-orang yang berpendidikan lainnya. Kalau boleh dibilang, perjuangan Eric Morley itu sangat-sangat berat. Dia mulai jualan coklat, kemudian mengumpulkannya dan memperdagangkannya ke teman-temannya semua, sehingga mengumpulkan uang demi uang untuk bisa merintis karir pertamanya seorang Eric Morley. Nah, dari sini inilah titik poin dari kebangkitan Eric Morley untuk berjuang ke kehidupan selanjutnya. Nah, jika pada usia 14 tahun anak-anak lainnya itu lagi menikmati fasilitas dari kedua orang tuanya yang bergelimang harta, si Eric Morley ini harus bekerja keras dan juga memasuki sebuah klub band di Inggris dan bekerja di sana sebagai pemain salah satu alat musik tiup di sana. Karena memang sudah terbiasa dikirim ke dalam kapal pelayaran, maka pada usia selanjutnya si Eric Morley ini sempat diangkat menjadi salah satu kapten di tentara Inggris dan menjabat sebagai salah satu kayak manajer pengurusan hiburan gitu. Jadi di sinilah si Eric Morley ini memulai karirnya sebagai seorang entertain dan juga mengetahui bidang dari dunia hiburan. Karena memang sudah mempersiapkan diri dan juga menjalani banyak sekali pengalaman-pengalaman di dunia entertain dan juga sebagainya, akhirnya pada tahun 1945, tepatnya pada Indonesia Merdeka, si Eric Morley ini
mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya dan bergabung ke dalam sebuah manajemen Meka namanya, dan menjabat sebagai manajer di bagian Kominfo. Jadi kayak ada publikasi-publikasi gitu. Setelah bergabung di tahun 1945, akhirnya pada tahun 1949, Eric Morley mulai tergabung dalam sebuah perusahaan televisi dan juga berbagai acara entertain. Disinilah si Eric Morley ini memulai dalam karirnya memperkenalkan sebuah acara yang bernama Let's to Dansa. Eric Morley ini memperkenalkan sebuah acara yang mengajak semua orang untuk berdansa di televisi BBC namanya. Karena memang dia menjabat sebagai manajer Kominfo di media Meka dan juga gedung ballroom dansa Meka namanya, maka karena adanya penyiaran yang menyiarkan tentang bagaimana ruangan-ruangan Meka dan juga fasilitas yang terdapat di sana, maka orang-orang tuh makin penasaran tuh dengan bagaimana keadaan dan situasi dan apa saja yang terdapat di Meka. Maka dari itu banyak orang berbondong-bondong datang ke Meka, dan akhirnya karena mendengar adanya publikasi yang sangat hebat dari Eric Morley, maka dari itu diangkat lagi jabatan si Eric Morley ini sama si pimpinan redaksi Meka ini untuk ke jabatan yang lebih tinggi. Dari sinilah dia mulai menaiki posisi-posisi yang lebih tinggi satu persatu dan langkah demi langkah. Pada tahun 1951, karena memang booming dari Meka Ballroom ini sudah sangat menjohor ke seluruh London, maka dari sinilah si Eric Morley ini punya terobosan terbaru untuk memperkenalkan sebuah dunia hiburan, yaitu mengadakan pemilihan ajang Miss World. Pada mulanya, sebenarnya kontes ini tuh dikhususkan sebagai kontes untuk branded ataupun memperkenalkan sebuah swimsuit ataupun pakaian swimsuit yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang membelinya ataupun pelanggan-pelanggannya. Karena di tahun tersebut juga pihak Amerika juga bakal meluncurkan yang namanya ajang kompetisi Miss Universe. Maka dari sinilah si Eric Morley ini berinisiatif untuk bisa memberikan persaingan hebat antara London dan juga United Kingdom terhadap Amerika. Oh no! Oke ya mohon maaf tadi sempat terjeda karena PLN lagi berulah dan mati lampu. Oke ya mohon maaf tadi mungkin karena Nyai tidak disebutkan, jadi Nyai Ratu Ibasko ya murka akhirnya mati lampu dan sempat terjeda juga. Karena sempat terjeda tadi, mari kita lanjutkan pembahasannya. Aku sampai gimana tadi ya? Lupa. Oke, kita lanjutkan di sesi dimana Eric Morley ini menemukan sebuah solusi untuk mengadakan pesta tahunan, di mana pestanya itu berbarengan dengan Festival Inggris, di mana Festival Inggris itu merupakan salah satu festival terbesar di United Kingdom dan mempertontonkan berbagai banyak hiburan. Meka Dance Ballroom itu menjadi salah satu tempat pusat untuk pelaksanaan dari Festival Inggris ini. Akhirnya, karena memang merasa bahwa di USA itu ada kontes kecantikan yang bernama Miss Universe yang bakal dilaksanakan pada tahun 1952, maka Eric Morley yang telah mencetuskan pertama kali ajang Miss World di United Kingdom ini memutuskan untuk mengadakan setiap tahunnya. Jadi berulang-ulang hingga tahun 1959. Acara ini tuh disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi BBC di London dan menjadi salah satu acara yang ditonton oleh jutaan orang di Inggris Raya pada waktu itu. Gak hanya itu ya karena memang acara ini acara gede banget dan diikuti oleh berbagai kontestan dari seluruh negara di dunia, maka gak heran pula kalau misalnya acara ini tuh banyak sekali mendapatkan sambutan positif maupun sambutan yang negatif. Orang-orang pada protes bahwa acara ini itu sebuah acara yang mengeksploitasi wanita yang diadakan oleh si Eric Morley ini. Oh ya aku informasikan juga bahwa tahun 1951 sampai dengan 1959 kebetulan Eric Morley ini belum menikah dengan yang namanya Julia Morley. Jadi dia merintis karirnya itu untuk membangun Miss World ini secara pribadi dan juga secara mandiri oleh seorang pengusaha yaitu Eric Morley. Salah satu yang paling menciri khas dari acara ini dan paling banyak disukai adalah karena kontesnya itu diadakan setiap tahunan dan juga mewakili berbagai negara yang mempersembahkan berbagai perwakilan cantik-cantik dan menjadi perwakilan dari setiap negara dengan khas uniknya masing-masing. Gak hanya itu ya di akhir acara setiap kali kemenangan dari seorang Ratu Miss World ini sendiri sangat-sangatlah sakral. Dari dulu tuh memang sudah ada yang namanya kursi tahta kerajaan kayak versi-versi kerajaan Inggris gitu. Dan yang paling penting sekali adalah ketika di akhir acara, ketika pengumuman itu dilaksanakan, jika di acara kontes kecantikan lain itu diumumkan oleh host ataupun MC, di acara Miss World ini Eric Thohir bukan.
Eric Morley sendiri yang akhirnya mengumumkan pemenangnya dengan mengatakan bahwa saya akan mengumumkan pemenang dengan versi terbalik. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari ajang ini, sehingga banyak orang yang menonton acara ini menyatakan bahwa mereka tuh setuju untuk kontes ini. Dan ada juga pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kaum wanita yang terdapat di London dan mengatasnamakan beberapa alasan karena kontes ini mengeksploitasi wanita. Tapi dengan santai, si Eric Morley ini mengatakan bahwa acara-acara yang ditayangkan di televisi, kalau mereka tidak suka, ya cukup matikan saja televisimu. Jangan nonton lagi acara televisi tersebut. Ya fleksibel ya sih. Nah, karena memang mendapatkan penolakan yang begitu besar hingga pada tahun 1970-an terjadi penolakan dan juga pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh sekelompok wanita-wanita yang kemudian difilmkan dalam sebuah film yang berjudul. Oke, kita jeda dulu, kita sambung di part 2 nanti ya guys. Dan jangan lupa untuk terus menonton di part 2 nanti. Kita bakal lanjut tentang pembahasan dari 1970-an pengadaan Miss World di tahun tersebut, di mana terdapat pemberontakan yang luar biasa dari ajang ini. See you di video selanjutnya.